Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YouTube aku, Fitri. Nah, di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab. Nah, kisah ini itu kayak kisah siapa ya? Kisah yang mungkin kalau untuk manusia sekarang tuh kayak nggak masuk akal gitu, tapi ini beneran terjadi gitu, yaitu kisah Umar bin Khattab yang membentak malaikat mungkar dan nakir. Oke, langsung aja. Tapi sebelum aku cerita tentang kisah ini, aku akan ceritain sedikit tentang biografinya Umar bin Khattab buat kalian semua. Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi, dan ia berasal dari suku Quraisy. Keluarga Umar ini tergolong keluarga kelas menengah. Nah, Umar ini bisa membaca dan menulis. Nah, pada masa itu tuh kayaknya orang yang bisa baca dan bisa nulis itu kayak jarang banget gitu. Umar nih juga dikenal sebagai orang yang kuat karena fisiknya, dan Umar itu menjadi salah satu pegulat yang kuat di Mekah. Pada masanya itu Umar itu tumbuh menjadi pemuda yang sangat-sangat disegani dan sangat ditakuti lah di situ. Karena dia punya watak yang sangat keras, maka Umar pada saat itu dijuluki singa padang pasir. Damn! Dia tuh juga orang yang sangat keras dalam membela adat-adat di agama yang dia anut saat itu. Karena saat itu Umar itu menganut agama tradisional yang ada di Arab yang menyembah berhala gitu, patung-patung batu kayak gitu. Nah, pada suatu hari ketika Umar tuh lagi jalan gitu kan, terus dia ketemu sama seseorang. Orang itu bilang sama Umar, adikmu tuh kayaknya masuk Islam. Nah, karena Umar penasaran nih, Umar balik ke rumahnya kan. Nah, saat itu saudaranya itu lagi membaca surat Toha. Karena ketika itu Umar denger adiknya baca tuh, jadi dia tuh kayak ngerasa marah gitu. Abis itu dia memukul adik perempuannya. Umar tuh kayak abis mukul adiknya tuh kayak ngerasa iba gitu kan sama adiknya. Terus dia minta sama adiknya, dia tuh pengen lihat surah yang tadi adiknya baca, dan dia tuh penasaran. Abis itu adiknya suruh dia mandi dulu gitu, mandi bersih dulu, baru dia bisa lihat isi ayat itu. Nah, ketika dia baca isi ayat itu, dia ngerasa kayak terguncang gitu loh dengan isi Al-Quran tuh, dan akhirnya Umar memutuskan untuk memeluk Islam. Setelah memeluk Islam nih, Umar sering banget gitu ikut perang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Umar adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat terpukul dengan kepergian Nabi Muhammad SAW. Kita aja nih, kalau misalnya kawan kita dekat kita pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, otomatis kita shock. Nah, gitu juga sama Umar ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Bahkan Umar nih pernah mencegah orang-orang buat menguburkan Nabi Muhammad. Karena Umar nih yakin kalau Nabi Muhammad tuh nggak meninggal, tapi Nabi Muhammad tuh kayak ninggalin jasadnya gitu loh. Jasadnya, dan dia berpikir kalau ruhnya Nabi Muhammad tuh bakalan balik lagi ke badannya gitu. Tapi setelah Umar dinasihati sama Abu Bakar, akhirnya Umar pun sadar dan ikut memakamkan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar itu menjadi salah satu penasehat untuk Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar ini wafat, akhirnya pemerintahan khalifah itu digantikan oleh Umar bin Khattab, dengan disetujui oleh seluruh perwakilan umat Islam pada masa itu. Dan pada saat pemerintahan Umar itu sangat-sangat disegani oleh seluruh masyarakat. Bahkan sangat ditakuti oleh negara-negara lain saat itu. Kekuatan Islam pun menjadi begitu pesat, dan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ia berhasil menaklukkan kerajaan Romawi serta Persia. Jasa dan pengaruhnya terhadap penyebaran Islam itu sangat besar, sehingga Michel Hahert menempatkannya sebagai orang ke-51 paling berpengaruh sepanjang masa.
Walaupun pada masa itu Umar menjadi seorang khalifah yang paling tinggi, tetapi dia memiliki gaya hidup yang sangat sederhana. Nah, Umar juga dikenal sebagai pencetus kalender Hijriah. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, Umar pun mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dimulai hitung pada saat peristiwa hijrah. Nah, ini cerita terakhirnya tentang wafatnya Umar bin Khattab. Nah, setelah itu aku bakalan cerita tentang Umar bin Khattab yang membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab meninggal karena ditikam oleh Abu Lukluk, seorang budak asal Persia yang dendam akan kekalahan Persia terhadap Islam. Jadi peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab ini terjadi ketika Umar bin Khattab sedang melaksanakan sholat subuh. Umar meninggal pada 25 Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Setelah itu kekhalifahan diganti oleh Utsman bin Affan. Nah, kali ini kita bakalan lanjut cerita tentang Umar bin Khattab yang membentak malaikat Mungkar dan Nakir. Semoga kisah ini bisa memberikan kita hidayah, bisa memberikan kita kayak kita harus lebih baik lagi. Pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia lalu dikuburkan, Sayyidina Ali bin Abu Thalib memutuskan untuk tetap berada di kuburan itu di saat orang-orang telah pergi meninggalkan kuburan Umar bin Khattab. Nah, keesokan harinya, seorang sahabat Nabi bertanya kepada Ali, "Ali, kenapa sih lama benar gitu duduk di dekat kuburan Umar?" Jadi Ali ini pun jawab, Ali tuh pengen tahu apa sih yang bakalan terjadi di dalam kuburan Umar. Jadi si Umar ini kan orangnya kayak suka bentak orang gitu. Jadi Umar ini kayak orangnya tuh kayak garang sekali gitu kan. Jadi tuh Ali tuh penasaran, kenapa sih? Apa sih yang bakalan terjadi ketika Umar tuh dikuburkan, dan apa sih yang bakalan terjadi ketika di dalam kubur gitu. Jadi Ali tuh penasaran gitu, Pak. Sayyidina Ali ini pun bercerita sama temannya. Ali tuh melihat Umar didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Lalu malaikat tuh bertanya sama Umar, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Kemudian Umar nih jawab malaikat tuh, "Hai malaikat," kata si Umar nih, "Hai malaikat, kamu tidak sadar bertanya dengan siapa? Kamu masih bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Aku selama ini berjuang dengan Rasulullah. Lalu kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku?" kata si Umar tuh. Terus Umar nih balik nanya sama si malaikat, "Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Si Umar pun sedang gak ditanya, malah nanya balik. Oke, kita lanjut. Terus si malaikat ini pun bingung gak kan ditanya kayak gitu. Akhirnya Umar kembali bertanya sama malaikat, "Apakah kalian mendatangi orang beriman dengan wajah seperti ini?" Berarti malaikat Mungkar dan Nakir itu mungkin ya, tapi sih mungkin enggak mungkin, pasti serem. Nah, kata Umar, mulai sekarang ganti wajah menyeramkan ini dengan wajah yang lain. Aku, Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Ganti dengan wajah yang lebih bagus, gitu kata Umar. Umar gitu nyuruh malaikat tuh. Gimana ya, kayak Umar, seorang Umar yang ditakuti oleh orang-orang, takut dengan malaikat Mungkar dan Nakir, apalagi kita nih ya Rabbana, manusia biasa. Lalu Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab memberikan manfaat ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah meninggal dunia sekalipun." Geng, dari cerita tadi kita bisa ambil berbagai macam hikmah di dalamnya. Cerita tentang persahabatan, tentang keteguhan, tentang berbagai macam kepemimpinan, tentang kesederhanaan dari seorang Umar bin Khattab. Dan semoga cerita ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga yang mendengarkan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan semoga apapun yang kita lakuin di dunia ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk orang-orang di sekeliling kita, apapun itu. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya,
dukung channel YouTube aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya, jadi kalian bisa tahu kalau aku bakalan update video baru. Nah, untuk itu makasih yang udah subscribe, makasih juga yang udah nonton. See you next time, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.